Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu tidak cuma jadi saksi kemenangan penting Timnas Indonesia, tapi juga jadi tempat berlabuhnya ribuan emosi. Air mata haru, pelukan hangat, dan kebanggaan tak terucapkan. Di tengah kemeriahan nyanyian supporter dan sorakan dari Garuda fans, ada momen yang tidak terekam siaran kamera, tapi tertanam kuat di hati yang melihatnya. Ayah dan ibu Tom Haye yang datang jauh-jauh dari Belanda merasa bangga menyaksikan langsung perjuangan membela Merah Putih. Di sisi lain, Beckham Putra mencari sang istri di antara lautan penonton, tak lupa memberi simbol cinta. Egy Maulana Fikri memeluk Adiba dengan erat, sementara sang istri menulis di Instagram, "So very proud of you." Dan di dunia maya, Sarah Hilkers, adik dari Messi Hilkers, menyebut Indonesia sebagai tempat paling nyaman dalam hidupnya. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi tentang ikatan antara darah, tanah air, dan keluarga. Inilah momen yang membuat sepak bola jadi lebih dari sekedar permainan. Di balik performa luar biasa Tom Haye di lapangan, ada dua sosok yang diam-diam mencuri perhatian, ayah dan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak Tom resmi membela Garuda, kedua orang tuanya hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka duduk di tribun penonton, menyaksikan sang anak turun ke lapangan mengenakan lambang Garuda di dada, membela Indonesia. Dalam sebuah wawancara, keduanya tampak tersenyum bahagia. Mereka mengaku bangga melihat Tom mengenakan seragam Timnas Indonesia. Bukan hanya karena performanya yang mengesankan, tetapi karena mereka merasa ini adalah petualangan besar membawa kembali ke tanah leluhur. Sang ibu bahkan mengaku sangat antusias dan tak kuasa menahan rasa bangganya. Yes, I'm extremely proud to see Tom playing for Indonesia. It's a big adventure and it brings him back to his roots with the family from his grandma's side still living here in Indonesia. So extremely proud. Oh, my feeling is I'm so proud. I'm so enthusiastic every time I see him play. It's something so special and yeah, I'm just really proud. Cerita keluarga Tom Haye memang begitu kuat. Kakeknya berasal dari Solo, Jawa Tengah. Neneknya dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Keduanya merantau ke Belanda, tapi nilai-nilai Indonesia tak pernah hilang dari kehidupan mereka. Tom bahkan sempat mengunggah foto pernikahan kakek neneknya di Instagram. Neneknya, yang sangat ia cintai, meninggal dunia. Hanya sehari sebelum Tom resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun sebelum meninggal, sang nenek sempat mengetahui bahwa cucunya akan membela tanah leluhurnya. Dan bukan hanya kali ini Tom berbagi momen haru dengan keluarganya. Pada debutnya bersama Timnas Indonesia tahun lalu, sang ayah juga hadir langsung di stadion. Begitu peluit akhir dibunyikan, Tom langsung naik ke tribun memeluk sang ayah erat-erat. Tak hanya tentang taktik dan kemenangan, malam di GBK itu juga menghadirkan momen-momen yang begitu manusiawi, penuh cinta, haru, dan ketulusan yang datang dari balik peluh perjuangan. Salah satunya datang dari Beckham Putra, pemain muda yang baru saja menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Masuk di babak kedua, Beckham tampil penuh percaya diri. Dan seusai pertandingan, saat semua pemain berjalan mengitari lapangan, Beckham justru sibuk mencari satu sosok di tribun, sang istri. Begitu matanya menangkap kehadirannya, Beckham langsung memberikan senyum dan gestur simbol cinta dengan kedua tangan. Momen singkat tapi menyentuh, debut pertamanya untuk Indonesia dirayakan dengan cinta yang sederhana. Tak kalah romantis, ada juga Egy Maulana Fikri yang malam itu tampil cemerlang di lini tengah Garuda. Usai laga, Egy menghampiri sang istri, Adiba Kanza, yang setia menonton langsung di stadion. Keduanya saling berpelukan erat, sebuah pelukan penuh makna setelah perjuangan berat di lapangan. Dan malam itu pun semakin bermakna karena keesokan harinya adalah hari ulang tahun Adiba.
Egy menuliskan ucapan yang bikin netizen ikut meleleh. Selamat ulang tahun istriku tercinta, merasa beruntung mempunyai istri sepertimu. Selalu bersyukur untuk setiap hari yang kita lalui bersama. Semoga Allah selalu memberimu kesehatan dan kebahagiaan. I love you. Momen-momen ini mungkin tak muncul di papan skor, tapi bagi para pemain, keluarga adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Cinta di balik laga, itulah yang membuat timnas Indonesia terasa semakin hidup. Bukan hanya Mace Hilkers yang jatuh hati pada Indonesia, adiknya, Sarah Hilkers, juga menunjukkan rasa cintanya yang mendalam pada tanah air. Lewat akun Instagram pribadinya, @sarahhilkers, ia membagikan postingan penuh makna dengan caption singkat tapi emosional. Mace plus you is equal my safe place. Sebuah kalimat sederhana tapi menyimpan banyak tafsir. Tak dijelaskan secara gamblang siapa sosok you yang dimaksud. Namun jika melihat slide kedua dan seterusnya di unggahannya, terlihat jelas berbagai momen indah Sarah di Indonesia. Dari menonton timnas di stadion, ikut bernyanyi bersama supporter, hingga menikmati kebersamaan dengan para fans Garuda. Bisa jadi you adalah Indonesia, atau mungkin you adalah supporter merah putih yang membuatnya merasa aman dan diterima. Karena tidak ada tempat yang lebih nyaman selain di tengah orang-orang yang mendukung dengan sepenuh hati. Cinta keluarga Hilkers pada Indonesia pun bukan sebatas sorakan di tribun. Linda Tombeng, ibu Mace dan Sarah, memiliki darah Minahasa dari Romboken, Sulawesi Utara, satu kampung dengan Presiden Prabowo. Bahkan sejak tahun 2022, keluarga Hilkers menjadi donatur tetap untuk Panti Sosial Disabilitas Victoria Kalasei II di Minahasa. Selama 3 tahun berturut-turut, Linda dan Sarah berkunjung langsung, berbagi waktu dan kasih dengan anak-anak panti. Dalam unggahan terbarunya, bahkan Sarah menulis, "I'm not able to see the kids this time. However, they will be forever part of this journey." Sebuah pernyataan yang membuktikan Indonesia bukan lagi negara asing bagi mereka, tapi rumah kedua, penuh kehangatan, keterikatan, dan cinta yang tulus. Usai kemenangan emosional atas China, timnas Indonesia tak langsung berpuas diri. Misi berikutnya sudah menanti. Di negeri Sakura, Sabtu pagi 7 Juni 2025, seluruh skuad Garuda berkumpul di lobi hotel. Dari Jakarta, mereka bertolak menuju Osaka, Jepang, menggunakan pesawat charter khusus. Thank you, Roberto. Ya, bukan hanya sebagian, tapi 30 pemain diboyong langsung oleh Patrick Kluivert. Tidak ada rotasi besar, tidak ada pemain yang dicoret. Semua pemain termaksud yang absen lawan China, seperti Marcelino Ferdinand, Martin Pas, dan Ivar Jenner ikut serta. Ketua BTN, Sumarji, memastikan bahwa tidak ada perubahan dalam skuad. Kami harus fight, lawan Jepang harus tetap all out. Laga kontra Jepang di Suita City Stadium pada Selasa 10 Juni nanti memang tidak menentukan lolos atau tidaknya Indonesia ke ronde selanjutnya, karena tiket ke babak keempat sudah di tangan. Tapi ini soal harga diri, soal menjaga momentum, dan soal membuktikan bahwa Garuda tak takut terbang lebih tinggi. Apalagi timnas Jepang sedang pincang. Koki Machida, bek andalan Samurai Biru, dipastikan absen karena cedera. Padahal Machida adalah pemain yang 2 kali menjebol dan membungkam lini serang Indonesia dalam pertemuan sebelumnya. Tanpa Machida, pertahanan Jepang bisa lebih terbuka. Peluang Indonesia untuk mencuri poin terbuka lebih lebar. Patrick Kluivert tahu ini bukan sekedar laga pelengkap. Ia ingin tim tetap fokus, tetap bermain dengan cinta pada lambang di dada. Di balik setiap peluit, ada peluh dan pengorbanan. Di balik setiap kemenangan, ada doa dan cinta dari keluarga. Timnas Indonesia tidak hanya bertarung di lapangan, mereka membawa harapan jutaan rakyat. Dan yang lebih dalam, mereka membawa kisah tentang keluarga, tentang darah, dan tentang rumah yang bernama Indonesia. Perjalanan masih panjang, tapi satu hal yang sudah pasti, Garuda tak pernah terbang sendirian. Dia cerita
ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.